Konon kabarnya nih, bagi teman-teman siapapun yang berhasil melihat kota Saranjana ini dan masuk ke kota tersebut, telah masuk sempat makan ataupun minum, maka dijamin tidak akan bisa keluar lagi guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung guys. Makasih semuanya teman-teman yang udah ngebantu supportnya selalu, dari like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas suatu kisah lagi ya. Yang kemarin kita menceritakan jin penjilat, yang mungkin teman-teman yang belum mampir di jin penjilat, teman-teman bisa nonton juga ya guys ya. Di sana kita ngebahas ciri-cirinya, jadi teman-teman bisa berhati-hati guys. Dan untuk video kali ini kita ngebahas tentang kota Saranjana ya, yaitu kota gaib yang berada di Kalimantan Selatan. Walaupun kota ini kota gaib, tetapi penuh dengan perkembangan yang maju. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya sangat-sangat masih mempercayai hal-hal mistis maupun gaib. Bahkan sejumlah mitos maupun sejarah masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Salah satu misteri yang akan kita bahas hari ini adalah kota Saranjana, yaitu kota gaib yang sangat megah. Sebelum masuk lebih jauh, kita akan menceritakan sedikit tentang posisi dari kota Saranjana ini ya guys ya. Kota Saranjana ini terletak di Kalimantan Selatan. Lokasi tepatnya sendiri terletak di Pulau Halimun ataupun Pulau Laut. Dan Pulau Laut ini sendiri adalah kabupaten dari Kota Baru. Kisah-kisah mistis yang terdengar dari masyarakat setempat bahwasanya kota Saranjana ini ataupun Saranjana ini adalah suatu kota yang memiliki jalan yang lebar, memiliki banyak gedung-gedung pencakar langit, dan juga memiliki penduduk yang cantik-cantik dan tampan. Ya, bagi teman-teman mungkin yang masih jomblo bisa mampir ke sana ya. Konon kabarnya nih, bagi teman-teman siapapun yang berhasil melihat kota Saranjana ini dan masuk ke kota tersebut, setelah masuk sempat makan ataupun minum, maka dijamin tidak akan bisa keluar lagi guys ya. Jadi menurut penjelasan dari masyarakat setempat seperti itu. Secara administratif di alam nyata, kota Saranjana ini tidak ditemukan di Kabupaten Kota Baru. Jadi bagi teman-teman yang mungkin coba-coba untuk pergi ke Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, coba-coba untuk mencari, itu nggak akan bakal ketemu guys ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita bakal ngebahas lebih detail lagi guys. Kita bakal flashback sedikit nih tentang kota Saranjana. Pada tahun 1980-an pernah terjadi suatu kejadian di mana pemesanan alat-alat berat yang dipesan langsung dari kota Saranjana ke Jakarta. Dan semua alat-alat berat itu sudah dibayar lunas, selunas-lunasnya. Tinggal dikirim aja nih dari Jakarta ke kota Saranjana. Nah, langsung nih pemerintah setempat shock ngedengar bahwasanya alamat yang dituju mengarah ke kota Saranjana. Gimana kirimnya coba? Kota Saranjana ini nggak akan bisa dilihat secara umum ya guys ya. Jadi memang orang-orang tertentu yang bisa masuk dan keluar serta ngelihat situasi di kota Saranjana ini. Kota Saranjana ini secara umumnya biasa seperti kehidupan manusia biasanya. Mereka juga memiliki sekolah, memiliki pendidikan ya, memiliki pasar, pokoknya kehidupan yang wajar seperti kita. Nah, karena beberapa kisah yang kita sebutkan tadi yang menjelaskan kota Saranjana ini memang terkenal sangat-sangat megah, nggak heran masyarakat-masyarakat sekitar ataupun masyarakat lokal setempat beranggapan banyaknya orang-orang hilang ketika melewati daerah tersebut. Lantas apakah teman-teman semuanya mempercayai mitos ini? Ataupun banyak teman-teman yang berasal dari kota Kalimantan Selatan bisa ikutan komen ya guys ya. Mungkin tidak semuanya masyarakat Kota Baru percaya dengan keberadaan kota Saranjana ini, tetapi masyarakat-masyarakat lokal yang memang asli dari kota baru tersebut, mereka walaupun tidak mengetahui secara detail sejarah dari kota Saranjana ini, mengapa bisa ada, setidaknya mereka tahu bagaimana bentuk dari kota Saranjana ini. Hubungan Pulau Laut dan kota Saranjana. Jika kita mencoba mencarinya di peta modern Indonesia, maka pulau laut ini tidak akan ditemukan guys, karena memang ukurannya yang terlalu kecil. Sebenarnya tidak terlalu kecil juga sih untuk ukuran pulau laut ini, karena luas dari pulau laut ini adalah 1873 km persegi dibandingkan dengan luasnya Jakarta, yaitu sebesar 661 km persegi. Jadi walaupun kita bilang kecil pulaunya, tetap lebih besar ya guys ya, 3 kali lipat dari Jakarta. Pulau laut ini juga memiliki 6 kecamatan, 74 desa serta 4 kelurahan, di mana semuanya ini masuk ke dalam Kabupaten Kota Baru. Pada pendataan tahun 2005, jumlah penduduk yang menempati pulau laut ini hanya sekitar 127.000
jiwa. Sementara jumlah untuk penduduk kabupatennya yaitu sekitar 256.000 jiwa. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di bagian utara pulau. Namun dengan pendataan yang detail seperti ini, tidak ada ditemukannya kota Saranjana ataupun Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana itu adalah nama terdahulu dari Saranjana. Dan nama Tanjung Saranjana ini tercatat di dalam peta maupun kamus zaman Belanda. Kota Saranjana ini juga bisa dilacak keberadaannya melalui peta penjajahan zaman Belanda. Di peta tersebut tertulis bahasa Belanda yang jika diartikan di dalam bahasa Indonesia yaitu peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Borneo sendiri adalah nama lain dari Kalimantan. Sementara peta terdahulu ini dibuat oleh seorang naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller pada tahun 1845 silam. Peta tersebut diakui dan diterbitkan langsung oleh Lembaga Penerbitan Peta Nusantara yang ada pada penjajahan masa Belanda. Di dalam peta buatan si Muller ini juga dia menuliskan sebuah kawasan yang bernama Tanjung Saranjana. Dan Tanjung Saranjana ini juga terletak di selatannya Pulau Laut. Nanti kita bakal lampirkan juga petanya di sini ya. Tepatnya kota Saranjana ini berbatasan dengan Pulau Kijang dan juga Pulau Kerumputan. Ya pastinya si Muller ini melacak Pulau Saranjana ini secara historis. Dari data yang kita temukan, si Muller ini adalah seorang pekerja dinas kehutanan yang ditugaskan oleh Hindia Belanda. Dan gak kaleng-kaleng, dia juga telah memperoleh penghargaan dalam membuat peta di Museum Leiden Belanda. Awalnya ketika si Muller ini membuat penelitian tentang peta tersebut, si Muller ini hanya memfokuskan untuk mempelajari flora dan faunanya guys. Namun walaupun dia yang membuat peta Tanjung Saranjana, belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar sudah pernah berkunjung ke kota Tanjung Saranjana tersebut ataukah belum. Nama Saranjana di dalam kamus bahasa Belanda. Dan gak cuma di peta, kota Saranjana ini juga bisa dilacak keberadaannya melalui kamus yang berbahasa Belanda yang terletak di Amsterdam, serta kamus tersebut diterbitkan di Amsterdam di PN Van Kampen, yaitu adalah sebuah lembaga penerbitan yang berada di Amsterdam pada tahun 1869. Dan di dalam kamus bahasa Belanda ini dituliskan juga, jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, yang bertuliskan Saranjana Tanjung yang berada di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Di mana lokasi tepatnya kota Saranjana. Untuk kota Saranjana ini banyak kemungkinan yang terjadi dan pastinya memerlukan penelitian yang sangat-sangat panjang untuk mengetahuinya. Ada yang mengatakan kota Saranjana ini terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga yang mengatakan Saranjana ini terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Dan kemungkinan ketiga yang kabarnya lebih mendekati, kota Saranjana ini terletak di sebuah bukit kecil yang terletak di desa Oka-Oka. Sedangkan desa Oka-Oka ini sendiri terletak di Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Bukit kecil ini diakui oleh masyarakat setempat dengan keadaannya yang masih alam banget dan juga situasi lingkungannya yang memang terkenal cukup angker. Di sini kita bakal ngelacak keberadaan kota Saranjana ini berdasarkan sumber dari lisan. Karena biasanya masyarakat Indonesia ini memiliki tradisi lisan yang cukup kuat. Salah satu hipotesa yang dikatakan oleh seorang bapak yang bernama Bapak Masyur, Saranjana ini merupakan sebuah wilayah kekuasaan dari suku Dayak yang berada di Pulau Laut. Dan Bapak Masyur ini juga mengatakan bahwasanya suku Dayak yang dimaksud adalah suku Dayak Samihim yang tinggal di Kalimantan bagian timur. Berdasarkan penelitian antropolog yang bernama Noirit Haloiradam, Dayak Samihim diperkirakan masuk ke dalam rumpun Manyan. Sederet kisah mistis yang terkait dengan kota Saranjana. Adanya pembelian peralatan berat tanpa pemilik. Kabar ini sempat heboh pada tahun 1980-an di mana adanya pemesanan alat-alat berat yang dipesan langsung dari Jakarta dengan tujuan pengiriman ke kota Saranjana. Hal ini pastinya membuat pemerintah dan masyarakat heboh dengan pemesanan-pesanan besar seperti ini dengan harga yang fantastis dan dibayar lunas. Semenjak kejadian tersebut, berita langsung menyebar luas dan menjadi legenda di kota tersebut. Yang kedua, kota Saranjana ini dihuni oleh masyarakat makhluk astral tak kasat mata. Konon kabar dari masyarakat setempat, kota Saranjana ini dihuni oleh masyarakat normal tetapi dari kaum jin, dan ada juga yang mengatakan kota Saranjana ini dihuni oleh masyarakat atau manusia yang sudah menjadi gaib. Dan kabar yang ketiga, kota ini sangat modern. Bagi sebagian orang yang berhasil masuk kota Saranjana mengatakan bahwasanya kota Saranjana ini memiliki jalan-jalan yang luas, gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, serta perumahan-perumahan yang mewah yang dihuni oleh masyarakat yang memang tergolong wilayahnya
modern. Dan kabar yang keempat, di kota Saranjana ini juga memiliki buah-buah yang ukurannya super raksasa. Jenisnya tetap sama seperti pisang, di dunia nyata kita juga pisang. Kalau pepaya di sana ya kita juga pepaya di sini, tapi hanya ukurannya yang berbeda. Dan ketika buah-buahan itu dibawa ke alam nyata kita, buahnya akan berbentuk normal seperti ukuran buah-buah aslinya di dunia kita. Dan yang kelima nih guys, penduduk-penduduk dari kota Saranjana memiliki rupa yang sangat-sangat wah ya. Jadi kalau wanita memang sangat-sangat cantik, sedangkan pria sangat-sangat tampan. Wow banget ya. Dan penduduk-penduduk kota Saranjana ini, mereka menggunakan bahasa Banjar dalam berbicara sehari-hari. Mereka sangat ramah juga kepada orang lain. Konon jika ada manusia yang berhasil masuk ke kota Saranjana ini, mereka telanjur takjub dan tidak ingin kembali ke dunia manusia. Dan kabar yang keenam, suara yang terdengar ketika di malam hari. Konon kabar dari masyarakat setempat juga mengatakan bahwasanya mereka sering mendengar suara lantunan-lantunan musik dari kota Saranjana dan juga suara-suara kendaraan yang melintas di kota Saranjana. Dan suara-suara ini hanya dapat didengar ketika di malam hari. Dan yang ketujuh, pesanan-pesanan mobil dari kota Saranjana. Selain itu, adanya pemesanan mobil-mobil mewah yang dipesan langsung dari kota Surabaya untuk dikirimkan langsung ke kota Saranjana. Cerita ini hampir sama ya guys ya, seperti pemesanan alat-alat berat yang terjadi pada tahun 1980-an. Dan yang kedelapan, adanya penumpang gaib di kapal feri. Kisah lain terjadi mengenai penumpang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru, dan ketika ingin berlabuh di pelabuhan Batu Licin di Kabupaten Tanah Bambu, penumpang yang tadinya banyak di dalam kapal tersebut mendadak hilang semuanya guys. Tetapi bagi masyarakat-masyarakat sekitar, itu bukanlah hal yang aneh, karena mereka langsung meyakini bahwasanya penumpang kapal feri tersebut adalah makhluk-makhluk gaib dari kota Saranjana. Kisah mistis ini juga sempat dirasakan oleh sebuah band ketika mereka manggung di sana, dan yang merasakan itu adalah Tantri Kotak, di mana pada umumnya ketika melakukan sebuah konser pasti ada suara-suara berisik ataupun ribut. Di tempat ini justru mereka merasakan suasana yang sunyi, padahal terlihat cukup ramai. Mereka sempat merasakan keanehan, tapi tetap melanjutkan konser tersebut. Dan ketika mereka selesai konser, turun dari panggung dan menuju ke mobil, mereka melihat ke arah penonton, justru suasana penonton sudah kosong. Oke, sekian aja teman-teman ya cerita-cerita misteri dari kota Saranjana ini, karena memang sedikit informasi yang kita dapatkan. Untuk kedepannya bakal banyak cerita-cerita terbaru yang bakal kita bahas. Teman-teman bisa komen aja di kolom komentar cerita apa lagi yang bakal kita bahas guys. Terima kasih banyak tuh teman-teman yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak dukungannya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.